Definisi dari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Secara umum, KPK merupakan bilangan terkecil dari kelipatan dua bilangan bulat, positif atau lebih. KPK juga dapat dinyatakan sebagai bilangan yang dapat habis dibagi oleh dua bilangan bulat positif atau lebih. KPK sendiri merupakan bilangan bulat positif. Kelipatan suatu bilangan adalah himpunan-himpunan bilangan asli yang habis oleh bilangan tersebut. Misalnya, himpunan 2 adalah 2, 4, 6, 8. Himpunan kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan adalah himpunan irisan dari himpunan-himpunan kelipatan. Misalnya, dari himpunan kelipatan persekutuan 2 dan 4 adalah 4, 8, 12, dan seterusnya. Dari himpunan itu, anggota terkecil adalah 4. Maka, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK adalah anggota terkecil dari anggota himpunan persekutuan tersebut. Jadi, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK adalah hasil perkalian dari sebuah faktor-faktor atau prima yang berbeda dengan mengambil pangkat tertinggi. Di sini saya akan melanjutkan untuk pembahasan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, yaitu metode untuk menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Ada beberapa metode atau cara yang dapat kita lakukan. Beberapa di antaranya yaitu 1. Metode irisan himpunan. Di dalam metode irisan himpunan, pertama kita tentukan himpunan kelipatan-kelipatan positif dari bilangan pertama dan bilangan kedua. Kemudian kita tentukan himpunan persekutuan kelipatan dari bilangan-bilangan itu, dan akhirnya kita pilih bilangan terkecil dari himpunan itu. Contoh, misalkan kita akan mencari KPK dari 8 dan 12 dengan cara metode garis bilangan. Garis bilangan dari 8 adalah 8, 16, 24, 32, 40, 48, dan seterusnya. Kemudian garis bilangan dari 12 adalah 12, 24, 36, 48, 60, dan seterusnya. Dari garis bilangan tersebut dapat dijumpai bahwa yang memiliki persekutuan yaitu di angka 24, 48, dan 72, dan seterusnya. Karena ini adalah KPK, kita cari yang terkecil yaitu 24. Nah, metode yang kedua yaitu faktorisasi prima. Metode irisan himpunan untuk menentukan KPK seringkali terlalu panjang dan rumit, khususnya ketika digunakan untuk menentukan KPK dari 3 atau lebih bilangan-bilangan asli. Metode lain yang mungkin lebih efisien untuk menentukan KPK dari beberapa bilangan adalah metode faktorisasi prima. Jadi, KPK diperoleh dengan cara mengalihkan semua faktor jika ada faktor dengan bilangan pokok yang sama. Pilih pangkat yang tertinggi. Contoh, kita akan menemukan hasil KPK dari 40 dan 12 dengan cara faktorisasi prima. Bisa kita lihat bahwasanya faktor dari 40 adalah 2 pangkat 3 kali 5, dan faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Setelah diketahui faktorisasi prima, kita menentukan hasil KPK dengan cara mencari bilangan dengan pangkat tertinggi, yaitu bilangan 2 pangkat 3. Kemudian untuk yang lain kita kalikan, yaitu angka 5 dan angka 3. Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 3 dikali 5 dikali 3 sama dengan 120. Kemudian metode yang ketiga yaitu pembagian dengan bilangan prima.
Metode lain untuk menentukan KPK dari beberapa bilangan asli adalah menggunakan pembagian dengan bilangan prima. Metode ini mulai dengan bilangan prima terkecil yang dapat membagi paling sedikit satu bilangan yang diberikan. Kemudian proses pembagian ini dilanjutkan sampai baris di mana jawabannya berisi bilangan-bilangan 1. Contoh, kita akan menentukan KPK dari 12, 75, dan 120 menggunakan pembagian bilangan prima. Kita buat seperti dalam video. 12, 75, 120, kemudian kita bagi dengan bilangan prima yaitu 2, kemudian menghasilkan 6. 75 bagi 2 itu tidak bisa, kemudian 120 bagi 2 sama dengan 60. Karena 2 tidak habis membagi 75, tulis kembali 75 di bawah. Untuk memperoleh KPK dengan menggunakan prosedur ini, kita teruskan pembagian sampai baris di mana jawabannya berisi bilangan 1. Setelah sampai bilangan 1, kita kalikan bilangan prima yang membagi bilangan tersebut, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5 kali 5 sama dengan 600. Kemudian metode yang keempat, menentukan KPK dengan cara sengkedan. Misalnya, untuk menentukan KPK dari 3 bilangan yaitu 1575, 2625, dan 6615. Aturan dalam cara sengkedan untuk menentukan KPK hampir sama dengan menentukan FPB. Apabila FPB dari beberapa bilangan merupakan perkalian dari bilangan prima pembagi yang dilingkari, untuk menentukan KPK kita harus mengalihkan semua bilangan prima pembagi tersebut, sehingga KPK dari 1575, 2625, dan 6615 adalah 33 dikali 53 dikali 72 sama dengan 165.375. Kemudian metode yang terakhir yaitu menentukan KPK dengan menggunakan garis bilangan. Pengajaran mencari persekutuan terkecil dapat juga menggunakan garis bilangan. Saya akan menjelaskan bagaimana cara pengajaran dari KPK dengan cara yang mudah. Semisal ada soal yang menanyakan berapa KPK dari 15 dan 4. Kita akan menggunakan metode garis bilangan dari 15. Garis bilangan dari 15 sama dengan 15, 30, 45, 60, 75, 90, dan seterusnya. Kemudian garis bilangan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60. Nah, kita sudah menemukan bilangan yang sama, yaitu bilangan 60. Jadi hasil KPK dari 15 dan 4 adalah 60. Perhatikan bahwa hasil KPK dari 4 dan 15 adalah 60. Itu merupakan hasil perkalian antara 4 dan 15 sama dengan 60. Akan tetapi belum tentu hasil kali itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Agar dapat memperoleh kejelasan, mari kita bandingkan dengan bilangan lain. Misalnya pada bilangan 24 dan 4 dan 24 dan 5. KPK dari 24 dan 4 adalah 24 yang tidak sama dengan 24 kali 4. Kelipatan persekutuan terkecil dari 24 dan 5 adalah 120. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa 4 merupakan faktor dari 24. Dengan demikian, kelipatan persekutuan terkecil dari 24 dan 4 adalah 1 kali 24, bukan 4 kali 24. Sedangkan 5 adalah
bilangan prima, maka kelipatan persekutuan terkecil dari 24 dan 5 adalah 24 kali 5 sama dengan 120. Kesimpulan dari video yang kami buat, definisi KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah hasil perkalian dari dua buah faktor-faktor prima yang berbeda dengan mengambil pangkat tertinggi. Terdapat 4 metode untuk menentukan KPK, yaitu metode irisan himpunan, metode faktorisasi, metode pembagian dengan bilangan prima, menentukan KPK dengan cara skeda, menentukan KPK dengan menggunakan garis bilangan.